Ayo Cici masuk. Cici masuk. Ya, ayo kamu masuk. Ayo masuk dulu. Ayo cepetan. Ayo. Ini cucu ini ikut saja. Cucu ini ikut terus. Lihat tuh. Masuk itu kamu. Ini siapa ini? Ini cucu saya 2 ini ikut. Ayo Mas. Ayo. Ayo belajar. Ayo. Oke. Sebentar. Gelap sekali ini. Bentar ya. Punya Cici mana? Enggak cukup ini. Ya? Cukup. Cari di dalam. Udah belum? Yang Facebook tunggu ya. Udah. Ya. Nanti nggak apa-apa. Kungkung aja. Oke. Yuk. Belum ada. Tunggu. Belum nyambung. Tunggu. Oh ini dia. Oke. Baik, kita mulai ya untuk belajar. Siap semuanya? Maaf terlambat ini masuknya karena masih cari ini gangguan wifi-nya. Baik. Tema kita hari ini. Oh, sebentar. Facebooknya ada gangguan lagi. Sebentar. Pakai wifi apa ini? Maaf sebentar ya. Iya. Ya, sebentar ya. Tunggu Facebooknya dulu nyambung. Maaf. Oke, sudah nyambung lagi. Tema kita hari ini menarik sekali. Yang milih Pak Filipus, berani menolak atau berani berkata tidak terhadap rayuan masa lalu. Saudara, di dalam psikologi juga diajarkan, diawas-awas, diwanti-wanti. Semua hal yang pernah terjadi di hidup kita, ya saya ulangi, semua hal yang pernah terjadi di hidup kita, baik yang manis, baik yang menyenangkan, apalagi yang pahit dan yang melukai hati, itu hampir selalu digunakan oleh si jahat untuk menarik kita menjauh dari hubungan kita dengan Bapa di surga. Saya ulangi, perhatikan kalimat ini. Sebentar. Ya. Semua yang pernah terjadi di masa lalu kita, baik yang manis, baik yang pahit, baik yang menyakitkan hati, itu selalu jadi alasan untuk setan menarik kita menjauh dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, dari firman Tuhan. 99% apa yang terjadi di masa lalu kita itu yang selalu jadi alat iblis untuk menarik kita menjauh dari Tuhan, dan mereka menarik manusia untuk kembali mengingat kejadian-kejadian itu. Saya ulangi, walaupun kejadian yang manis dan yang baik maupun kejadian yang pahit dan yang melukai hati, iblis nggak rela
ingin membawa manusia untuk ke masa itu. Nah, padahal dalam perjalanan hidup kita, yang namanya aja perjalanan hidup, itu pasti maju. Nggak ada perjalanan hidup itu mundur, tidak ada. Pasti maju dan harus maju. Bahkan nggak cuma harus maju dan pasti maju, tetapi yang namanya hidup itu nggak boleh mandek, nggak boleh stop, nggak boleh stagnan, nggak boleh pasif, nggak boleh diam. Namanya hidup itu harus bergerak. Terus begitu dari waktu ke waktu. Saudara, nah masa lalu, lagi sekali masa lalu yang baik maupun yang tidak baik, yang manis maupun yang pahit, masa lalu itu tidak boleh kita bawa lagi ke hari ini, bahkan ke hari esok tidak bisa. Kenapa? Sebab hari ini dan hari esok ada hal-hal lagi yang lain yang kita harus kerjakan, kita harus capai, kita harus lalui. Jadi nggak bisa berhenti, apalagi ditarik mundur ke belakang. Nggak bisa. Siapa yang percaya fakta ini dalam hidup? Ya, contoh. Kalau kita berdiri atau duduk di pinggir sebuah sungai atau selokan atau maaf got, tempat pembuangan yang kotor. Airnya yang mengalir itu yang sudah lewat di depan kita, maka air itu nggak pernah balik lagi. Renungkan kalimat ini. Kalau kita berdiri atau duduk di sebuah sungai, di pinggir sungai, dan kita melihat air itu mengalir, maka air itu nggak bisa balik lagi. Jangan paksa air itu balik lagi. Nah, begitulah waktu yang sudah kita lewati kemarin. Bahkan tadi pagi, waktu kita bangun, sekarang di WIB, waktu Indonesia Barat, sudah jam 9 lewat 20. Yang 5 menit yang lalu, puji-pujian yang disampaikan oleh saudara kita dari Martapura, itu nggak bisa balik lagi. Kalau top diulangi, lagunya boleh sama. Tapi suasana, situasinya sudah beda dengan yang tadi. Saudara kita nyanyikan itu. Bayangkan, itu yang baru berapa menit yang lalu. Apalagi yang sudah terjadi minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Saudara, setan bekerja melalui masa lalu kita, merayu kita untuk kembali ke masa itu. Izinkan saya berkata kalimat ini buat kita yang sudah menikah. Ya, buat kita yang sudah menikah. Apa yang terjadi dalam pernikahan kita, maaf ya, kalau Anda suami atau istri, ingat mantan. Ayo coba jawab. Apa yang terjadi pada seorang suami atau seorang istri yang sudah terikat dalam hubungan komitmen pernikahan. Lalu yang satu atau dua-dua ingat mantan. Apa enggak kacau keluarga itu? Ini luar biasa. Ya, tadi pagi ya, waktu Amerika jadi tengah malam. Waktu Makassar. Salah seorang anak saya yang pramugara, Citylink, tiba-tiba telepon saya sambil nangis-nangis, Pak ini bagaimana Pak? Saya sakit hati, saya dikhianati Pak. Saya tanya kenapa? Nah mereka ini sudah pacaran 3 tahun. Bahkan anak saya ini sudah kredit rumah untuk mereka nanti menikah. Tiba-tiba 3 hari yang lalu calonnya ini memutuskan hubungan dengan anak saya dan jalan dengan orang lain. Saya bilang, hei ngapain kamu nangis? Rugi besar. Pak, saya sudah berkorban ini, berkorban itu. Nah itu masalahnya. Terus saya beri pertanyaan begini. Ayo tolong jawab pertanyaan Papa. Buat kamu lebih enak ketahuan tidak setia sebelum menikah
atau ketahuan tidak setia setelah menikah? Jawab baik-baik pertanyaan Papa. Ya, semua orang pasti akan jawab, ya lebih baik ketahuan sekarang sebelum menikah. Ya sudah. Jadi kalau Tuhan izinkan dia nggak setia kepada kamu sekarang, itu jauh lebih baik daripada nanti setelah kamu menikah. Dia bukan Kristen, ya. Daripada nanti setelah menikah ketahuan tidak setia, sakitnya lebih dalam. Nah 3 tahun yang kamu jalani ini udah anggap aja itu istilah saya buang sial. Kamu nggak usah hitung-hitung. Oke, Tegal hadir ya. Kamu nggak usah hitung-hitung berapa banyak uang apa yang kamu sudah keluarkan, sudah. Anggap aja buang sial. Saudara, ini yang luar biasa. Tolong cek chat di Zoom, ada yang tanya dari Bekasi, temanya apa? Nah, dari Sumatera Utara. Jangankan mantan, chattingan dengan lawan jenis saja sudah berantem. Iya, makanya itu. Jadi saudara, hati-hati dengan pekerjaan si setan untuk membawa balik kita ke masa lalu. Lampung hadir, puji Tuhan. Ya jangan izinkan. Karena perjalanan kita itu ke depan. Bukan ke samping, ke kanan, ke kiri, atau mundur. Tapi ke depan. Itu perjalanan hidup kita. Mari kita lihat Matius pasal 2 ayat 12. Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Shalom Kori, puji Tuhan ya. Semuanya. Dari Subang juga hadir. Ya. Matius 2 ayat yang ke-12. Kita melihat ini. Kabar, masih dibuka ayatnya. Mazmur 2 ayat 12. Oke. Ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, ini kaum Majus dari timur ya yang mencari raja yang baru lahir itu. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Wih, luar biasa. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. AYT. Dan sesudah diperingatkan dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. KBIS, ya itu temanya, ya berani menolak rayuan masa lalu. Tuhan memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan yang lain. TSI. Tidak lama kemudian setelah mereka bertemu dengan raja segala raja yang baru lahir dan mereka memberikan persembahan-persembahan itu, tidak lama kemudian ya puji Tuhan seragam hadir. Tuhan memberitahu mereka melalui mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Karena itu mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Saudara, bayangkan apa yang akan terjadi kalau para Majus ini tetap melakukan permintaan Raja Herodes zaman itu untuk mereka balik. Ingat ya, jerat setan, rayuan setan dalam hidup, lewat hidup Raja Herodes. Herodes kaget. Hah? Ada raja baru di tanah Yudea, di tanah jajahanku ini. Wah, dia sakit hati. Dia cemburu. Dia marah. Siapa yang jadi sainganku ini? Tapi Herodes tidak tahu. Orang Majus tidak tahu. Kalau Herodes benci dan marah pada pada raja yang baru lahir itu. Lalu dengan bujuk rayunya, Herodes berkata, kalau begitu tolong ya, carikan tahu aku. Di mana raja yang baru itu lahir? Nanti kalau sudah ketemu, ini loh rayuannya. Aku akan datang untuk menyembah dia, memberikan hadiah. Saudara, ngeri sekali. Wah, para Majus ya saja. Karena dapat kesempatan untuk
memberitakan kepada Herodes, raja yang baru lahir itu. Saudara, Tuhan tahu bagaimana jahatnya Raja Herodes. Nah, ketika mereka tidur, datanglah Tuhan lewat mimpi. Kalian jangan balik ke jalan yang lama. Kalian jangan balik ke jalan yang sama waktu kalian datang. Ambil jalan lain. Puji Tuhan, mereka taat, mereka nurut. Kepada semua saudara yang sering belajar bersama-sama, ratusan kali Tuhan mengajar kita. Taat, nurut, taat, obey. Udah, jangan banyak konsultasi lagi, jangan banyak tanya lagi. Nurut, itu kunci untuk menikmati semua janji Tuhan. Kita harus taat, harus nurut. Maka Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Nah, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Apa yang bakal terjadi kalau para Majus tidak nurut Tuhan, tapi menuruti rayuan Herodes untuk balik ke jalan yang lama? Saudara bisa bayangkan. Maka saudara dan saya nggak akan selamat sampai hari ini. Betul? Karena nggak ada Yesus. Yesus pasti mati, dibunuh oleh Herodes. Maka itu saudara, ketika ditunggu-tunggu oleh Herodes, kemana para Majus itu? Kok nggak balik ke sini? Maksud saya kok Bambang lagi zoom ya. Mereka, Raja Herodes bingung, kemana itu orang? Saudara, marahlah Raja Herodes. Dan terjadi pembantaian bayi-bayi, anak-anak kecil pada waktu itu. Bayangkan Tuhan Yesus pun pasti akan ikut terbunuh kalau sampai para Majus tidak taat. Dan mereka mengambil jalan yang lama. Mereka tidak berani menolak, tidak berani berkata tidak kepada si iblis yang merasuki hati Herodes. Maka itu hari ini kita belajar supaya tidak ada lagi di antara kita mau kembali ke jalan yang lama. Rayuan si iblis untuk membuat kita berbalik, meninggalkan Tuhan dan menuruti jalan setan itu. Hati-hati. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya harap anak saya dari Manado ikut. Fani, mudah-mudahan ada ya. Papa nunggu kamu, tadi lupa beritahu. Hadir, Papi, hadir. Fani hadir. Nah, nanti saksi ya. Salam semua. Ya, ini saudara kita yang punya hati untuk pelayanan warga binaan. Puji Tuhan ya. Nanti tunjukkan wajahnya. Semuanya, shalom. Ya. Izin lagi di jalan, Papi, semuanya. Oh, enggak apa-apa, nak. Enggak apa-apa. Oke ya. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya. Jelas firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ayat. Jangan mengingat hal-hal yang dahulu. Ataupun merenungkan hal-hal pada masa lalu. PS-nya. Jangan saudara, sudah diperintah. Yahweh berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Tidak ada gunanya. Percuma mengenang yang sudah-sudah. MLT. Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu. Ataupun memperhatikan hal-hal yang lama. VMD-nya, Filipus. VMD. Ya. Oh, terima kasih Bapak. Jadi, jangan ingat yang terjadi pada mulanya, yang dulu. Jangan pikirkan tentang yang terjadi dahulu kala. FIYH. Oh, KSKK ini. Tetapi, janganlah memikirkan hal yang sudah lalu atau mengingat hal-hal yang dari dahulu. FIYH. Tetapi, lupakanlah semua perkara yang dulu.
Oke, saya ulangi. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu. Karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Nah, FHY terjemahnya beda, lebih dalam. Saya ulangi ya FHY-nya. Yesaya 43:18. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu. Karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Terima kasih Bapak. Saudara dengarkan ini. Bodohlah kita kalau kita nuruti rayuan si iblis, rayuan untuk kembali ke masa lalu. Bodoh goblok sekali kita. Sebab Papa sedang menyiapkan hal-hal baru yang akan dia lakukan. Terima kasih Bapak. Saudara, inilah prinsip penting dalam kehidupan kita. Supaya kita semuanya memahami ada hal-hal baru yang Papa kerjakan. Syaratnya cuma satu. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Oke, ayat 19. Masih Yesaya 43, ayat 19. Begini Papa kita berfirman untuk kita ya. Ayat 19 Yesaya 43. Oke. Lihat. Papa meyakinkan kita sebagai anak-anak. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Papa sedang buat yang baru. Jadi dia ingin kita meninggalkan masa lalu itu. Karena ada hal-hal baru yang Papa sedang buat untuk hidup kita. Ya. Yang sekarang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu melihatnya, mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terima kasih Bapak. Di padang gurun yang tandus ada air, ada sungai. Di padang pasir yang gersang ada jalan. Inilah jalan hidup. Betul ya? Yongki, ini anak saya mengakui. Thank you, P, sudah diingetin. Amin. Jadi jangan kita mau kembali ke masa lalu dari Jogja. Ya, oke, dengan percaya diri ya. Amin. Percaya Cien. Nah, terus AYT. Lihatlah. Aku akan melakukan satu hal baru. Terima kasih Bapak. Lihatlah. Aku akan melakukan satu hal baru. Saat ini hal itu sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahui hal itu? Ya, aku bahkan akan membuat jalan di padang belantara dan sungai-sungai di padang gurun. Luar biasa. BIS-nya. Perhatikanlah. Aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya belum tahu kebenarannya. Tapi kemarin saudara lagi viral di sosial media. Ya, ada video pendek. Ternyata pemerintah kita sedang mempersiapkan tol bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Yang jaraknya sekian kilometer, saya lupa berapa kemarin. Jadi tol itu kalau nggak salah mulai dari utara sebelum Banyuwangi, saya lupa daerah apa. Karena itu dicari selat yang paling pendek jaraknya antara Pulau Jawa dan Bali. Nah, tol itu nanti akan menolong banyak orang yang dari NTB, NTT, ya dari Sumbawa, Bali ke Jawa, nggak perlu repot-repot nunggu kapal feri ya dari Gilimanuk sampai ke Ketapang atau ke Banyuwangi. Karena tol jalan laut itu sedang dibuat. Hebat sekali, diam-diam kita nggak tahu. Nah, yang lebih hebatnya lagi, sepanjang tol bawah laut itu bukan semen. Dinding atas dan dinding kiri kanannya itu dinding kaca. Jadi orang yang lewat jalan tol itu nanti seperti lewat di dalam akuarium. Hebat sekali. Lubuk Pakam, izin lift. Ya, Tuhan menolong karena tempatnya akan dipakai. Nah, kalau Tuhan menyediakan jalan baru, hal baru. Sama seperti pemerintah yang menyiapkan tol bawah laut
untuk menghubungkan Jawa dan Bali. Ya kita lebih baik milih yang lebih cepat, lebih praktis. Nggak nunggu lama-lama. Belum lagi kalau musim badai, saudara. Berapa banyak feri itu terhambat. Karena Selat Bali walaupun sempit, kalau sudah badai, gelombang bisa besar. Berapa banyak feri tenggelam di situ. Nah ada jalan baru yang Papa sedang buat untuk hidup kita. Maka itu jangan mau saudara kita dibodohi. Ya kita dirayu-rayu setan lagi untuk kembali ke hidup yang lama. Jangan mau lagi. Tadi sebelum ini ada Zoom ya, doa pagi jam 5 WIB tadi pagi. Nah temanya menarik, jangan menoleh ke belakang. Nah saya ingin sambungkan dikit dengan tema tadi pagi itu. Kalau kita melihat Petrus pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Yang mana Petrus nggak percaya kalau Yesus bangkit. Akhirnya untuk pertama kali Tuhan Yesus menemui Petrus di pinggir danau Galilea. Saudara perhatikan. Ini menarik sekali. Filipus coba carikan Yohanes 21 ayat berapa itu? 20-an ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang berapa tahun yang lalu pertama kali ketemu Simon. Dan Simon melakukan pertobatan yang luar biasa dan berjanji mau ikut guru. Lalu Tuhan Yesus merubah nama Simon menjadi Petrus atau Petra. Tiba-tiba pagi itu setelah kebangkitan dan pertama kali Tuhan Yesus menemui Petrus. Saudara kaget. Tuhan Yesus memanggil nama Petrus kembali Simon anak Yunus. Wah, itu templakan yang sangat sakit. Dia sendiri yang merubah nama Simon jadi Petrus. Tapi setelah Tuhan Yesus tahu si Petrus ini hidup lama kembali. Dirayu-rayu oleh si setan untuk kembali menangkap ikan menjadi penjala ikan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, mulai hari ini Simon, engkau bukan ya penjala ikan, tapi penjala manusia. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, ini sangat tidak enak. Simon yang diganti namanya menjadi Petrus. Akhirnya dikembalikan lagi Simon. Karena Simon kembali ke hidup yang lama. Oh, dari Nabi ada komen. Papa pernah membuat tol di dasar laut di zaman Musa. Setelah dia lewatin langsung ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Betul. Bahkan tol laut yang dibangun oleh Tuhan Yahweh di zaman Musa. Itu keren loh saudara. Itu laut sudah ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Begitu dibelah oleh Tuhan. Catat, kitab Keluaran mencatat. Maka mereka berjalan di tanah yang kering. Itu mujizat paling besar. Lihat aja kalau habis hujan. Beceknya bisa berapa hari baru kering. Itu laut dibelah langsung kering. Wih, itu luar biasa. Makasih Vin untuk mengingatkan itu. Nah, ketika kita memilih menerima rayuan si kunyuk untuk kembali ke hidup yang lama, ingat mantan gak harus orang. Rupanya Simon Petrus ini gak jujur kepada Tuhan Yesus. Yang berkata aku tinggalkan semuanya di Lukas 5 untuk ikut guru. Rupanya ini ayatnya gak ada ya saudara, cuma kelihatannya. Nah saya dapat ini karena saya pernah jadi guru soal minggu. Ada anak-anak yang tanya kepada saya, Om bagaimana kok Petrus bisa balik lagi ke hidup yang lama? Nah rupanya saudara, peraunya Simon dan jalannya Simon itu enggak dijual atau enggak dibuang. Masih disimpan. Maka itu ketika dia kecewa, ketika dia putus asa,
gurunya mati. Ya, lebih baik aku hidup yang lama lagi lah. Toh perahuku masih ada, jalaku masih ada. Maka itu siapapun kita, ya siapapun kita. Kalau sampai pernah terikat dengan dosa-dosa masa lalu, misalnya yang suka judi, wih saudara, pernik-perniknya judi itu keren-keren loh. Kartunya, dadunya, apa saja itu, mewah-mewah. Ada yang buat dari gading, buat apa, batu permata semua. Awas disimpan. Jangan bilang, oh ini untuk kenang-kenangan. Awas. Hati-hati. Kalau nggak kuat bisa ditarik kembali, dirayu untuk kembali masa lalu. Yang pernah terikat dengan alkohol, minuman keras sampai rusak, livernya rusak, paru-parunya rusak. Aduh, saudara nggak tahu kenapa ya. Botol-botol minum, botol-botol minuman keras itu yang dibuat oleh pabrik-pabrik itu mewah-mewah, bagus-bagus lagi bentuknya. Betul ya? Pernah lihat itu? Jangan disimpan walaupun sudah kosong. Awas. Yang pernah terikat narkoba. Awas, jangan sampai ada alat-alat yang pernah dipakai itu masih disimpan. Yang pernah terikat pornografi, jangan simpan barang-barang itu, awas. Ketika kita lemah, bisa saja setan datang dan merusak, merayu kita untuk kembali ke masa yang lalu. Nah, inilah kehancuran di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita muara ini harus keluar, Tuhan memberkati. Nah, kita masing-masing harus tahu kelemahan-kelemahan kita. Di bagian apa? Masalah keuangan? Masalah sakit hati? Masalah apa saja? Ayo, kita tidak boleh ingat-ingat yang dahulu. Itu dia. Jadi saudara, putus hubungan total dengan masa lalu. Dalam sejarah perang, Napoleon Bonaparte, ya, itu sejarah. Setiap kali pasukan Napoleon itu melintasi daerah baru, negara baru yang mau ditaklukkan, saudara, ini sejarah. Begitu mereka nyebrang laut atau lewat jembatan atau sungai atau apa, ini cara Napoleon luar biasa. Apa yang dia buat? Maka prajurit yang sudah nyebrang, maka Napoleon bilang, bakar jembatan di belakang itu. Wih, kelihatannya sadis betul ya, tapi tidak. Kenapa Napoleon menggunakan hukum itu? Gampang jawabannya. Ketika peperangan makin berat, jangan sampai ada prajurit ingin lari pulang dan lewat jembatan yang sama. Maka Napoleon membakar jembatan itu. Dan itu sebuah teori yang luar biasa. Seharusnya seperti itu kehidupan saudara dan saya. Anak-anak saya warga binaan, maaf. Apapun kasus yang membuat kita ada di situ hari-hari ini. Jangan kita kalau bebas nanti mau dirayu lagi untuk kembali ke hidup masa lalu. Jangan. Putus total hubungan itu. Supaya hal-hal baru Tuhan kerjakan lewat hidup kita dan kita nggak bisa ditarik lagi untuk mundur ke belakang. Hebat ya kalau Tuhan minta kita seperti itu. Kelemahan-kelemahan kita, godaan-godaan si setan untuk masa lalu, jangan kita biarkan menguasai hidup kita. Paulus pernah berkata dalam surat Efesus, surat Filipi, dulu yang kuanggap sesuatu yang luar biasa sebagai ahli Taurat, aku menganiaya jemaat Kristus dengan kebanggaannya yang luar biasa. Sekarang, setelah aku mengenal Yesus, aku anggap sampah semuanya itu. Wih, itu kalimat yang luar biasa. Tolong Filipus carikan ayat itu di mana ya? Ya, Filipi atau Kolose? Ya, sambil tunggu ya. Yang dulu kuanggap sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah aku ketemu Kristus, semua itu kuanggap sampah. Wah, betul dari Banjarmasin. Ya, silakan di-repost lagi. Ya, siapa ini? Nita. Sudah maju, tidak bisa mundur lagi. Sudah bakar jembatan di belakang. Benar, jangan balik lagi. Bagaimana pendapatnya rayuan si iblis itu? Kalau Paulus saja berani berkata,
Hal-hal yang dulu kuanggap wah, kuanggap hebat. Dan aku jadi orang terkenal gara-gara sikapku dan kelakuanku. Membunuh, menganiaya, menangkap banyak murid Yesus. Tapi sejak aku kenal Yesus, aku buang semuanya itu. Saudara, hari ini Tuhan mau kita melakukan hal itu juga untuk hidup kita. Mau ya? Jangan kita kembali ke masa lalu. Jangan sekali-kali. Sudah ketemu Filipus? Di pasal berapa? Ada yang tahu? Bisa tolong saya? Yang di Zoom, Instagram, Facebook? Apa yang kuanggap berharga dulu, kuanggap rugi. Ya, Jin, beritahu mereka suruh makan dulu. Ya. Maaf ini, karena sebentar lagi ada ibadah lagi ini ya. Udah ketemu? Ya. Udah? Kitab apa? Maaf, saya lupa ini. Filipi 3 ayat 8 kok, Den. Terima kasih Pak Barnabas. Ya, oh ya ini sudah. Filipi 3 ya. Mulai ayat coba turun. Mulai ayat 4 coba. Buya ya. Mulai ayat 4 ya, mulai ayat 4. Sekalipun aku Filipi 3 mulai ayat 4. Makasih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Siapa Paulus? Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya murid Yesus. Keren ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah ini kebanggaan Paulus di masa lalu. Dan dia adalah anggota Farisi yang paling muda. Maka itu sombongnya luar biasa. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wih, haleluya. Maka itu kalau ada di antara kita, ya. Oh, ada yang kirim linknya, tol bawah laut ya, yang menghubungkan Jawa dengan Bali di Instagram saya. Maka itu kalau ada di antara kita yang pernah bangga terhadap sesuatu yang dulu. Jangan mau dirayu iblis kembali ke situ. Lihat ayat 8, ayat 7 lagi saya baca ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Oh haleluya. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, karena Kristus Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipus ayat 8 pakai berapa terjemahan? Ini keren sekali saudara. Bapak, kalau ada di antara kami yang belajar sekarang ini sedang dibimbang, sedang dirayu-rayu oleh si setan untuk kembali ke hidup yang lama. Kiranya kemurahan Tuhan menolong kami untuk kami tidak mau bodoh lagi. Dan kami mau berkata tidak dan menolak rayuan itu. Ayat Filipi, kalau sudah Filipi ini ya, Filipi 3 ayat 8. Sungguh segala sesuatu ku anggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku, yang jauh lebih berharga dari apapun. Demi Kristus aku telah kehilangan semuanya. Karena semua itu sekarang kuanggap sampah. Supaya aku boleh mendapatkan Kristus. BIS. Ya, BIS.
Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saya. Padahal itu hebat sekali dia toh. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semua itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. TSI-nya, bukan hanya itu. Saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Yaitu mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan sampah. Karena mengenal Kristus jauh lebih berarti. Oh, luar biasa ini. Maka itu mari saudara, mulai hari ini, saya tidak tahu siapa yang sedang belajar di antara kita ini, sedang mengalami rayuan iblis untuk kembali ke hidup masa lalu. Kiranya hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Pilih satu saja, bukan yang lain lagi. Maka kalau kita memilih yang satu ini saja, tolak, katakan kepada si kunyuk yang mau merayu kita untuk meninggalkan Kristus dan kembali ke masa lalu kita. Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk berkata tidak dan menolak rayuan itu. Kalau itu yang kita kerjakan, maka kita jadi pemenang yang luar biasa. Keren ya? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita jadi pelaku kebenaran ini. Jangan kita jadi bodoh lagi karena kita memilih yang salah. Tuhan memberkati kita semua. Maaf saya nggak bisa perpanjang karena ibadah sedang mulai di dalam situ ya. Saudara boleh lanjutkan. Nanti kita pakai Zoom-nya pesat. Ya saya nggak tahu bagaimana cara Filipus ngatur ini nanti ya. Yang Instagram, Facebook masih hal yang sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Daniel. Ya, oke ya. Maaf saya harus keluar dulu ya. Karena siap-siap ke dalam. Oke. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya. Amin. Terima kasih.